Halo Sobat YouTube, selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih masih dimampiri channel kami, Arim dan Krisna Media. Untuk Sobat YouTube yang baru pertama kali mampiri channel kami ini, rolling. Jika Sobat YouTube tertarik dengan konten-konten seperti di intro tadi, silahkan subscribe ke channel kami ini. Semoga kedepannya kami bisa memberikan video-video yang bermanfaat buat Sobat YouTube sekalian. Di video kali ini, apa yang kita bahas? Ya, yang kita bahas adalah DJI Neo. Drone spesies terbaru dari DJI yang launching sekitar seminggu yang lalu lebih ya, di 5 September 2024. Jadi kita bahas drone ini. Apa saja keunggulan dari DJI Neo dan apa kekurangannya kita bahas di video kali ini. Oke, di segmen pertama sedikit insight tentang unboxing DJI Neo ini. Apa saja isinya di paket combo dari DJI Neo, ini videonya. Kita ke segmen kedua dari video kali ini, yaitu tentang spesifikasi DJI Neo ini ya Sobat YouTube. Saya menyebutnya sebagai spesies drone terbaru dari DJI. Kenapa? Karena kemampuannya ya Sobat YouTube. Drone ini bisa digerakkan atau bisa dioperasikan tanpa remote dan tanpa remote atau controller, dan juga bisa digerakkan dengan controller. Belum sampai di situ Sobat YouTube, controller yang kompatibel dengan DJI Neo ini bermacam-macam. Ada dengan handphone, kemudian ada DJI RC N3 yang disertakan di paket penjualan kombonya, kemudian ada DJI RC 2 yang biasa kita gunakan di Mini 4 Pro dan R3. Kemudian juga ada motion controller 3, dan terakhir adalah DJI RC 3 untuk drone-drone FPV dari DJI sendiri. Untuk baterai sendiri, DJI Neo ini dilengkapi dengan baterai Li-ion 1435 mAh yang diklaim bisa sampai 18 menit ya Sobat YouTube. Tapi dalam pemakaiannya mungkin untuk mode manual bisa hanya sampai 7-8 menitan, untuk mode-mode seperti autonomousnya dan dengan menggunakan remote atau mode aerialnya mungkin kisaran 12 menit, 13 menitan ya Sobat. Tergantung lingkungan dan kondisi angin di sekitar Sobat YouTube bermain. Untuk transmisi yang digunakan video feedback di DJI Neo ini adalah OcuSync 4 ya Sobat YouTube, seperti di Avata 2 yang sudah rilis beberapa bulan yang lalu. Jadi OcuSync 4 sinyal penetrasinya lumayan, diklaim bisa sampai 10 km, cuman kembali lagi ke baterai dari DJI Neo ini tidak mungkin bisa kita terbangkan sejauh itu ya Sobat YouTube. Kita ke sisi sensor ya Sobat YouTube. Sensornya hanya di bawah, yaitu berupa sensor infrared dan sensor optical. Jadi tidak ada sensor depan belakang. Oke, kita ke secara anatomi ya. Anatomi bentuk dari drone-nya ini sendiri, sekarang ada prop guard di bagian atas, jadi kita bisa nangkep drone ini seperti ini sekarang ya. Jadi tidak ada ketakutan untuk terkena propellernya. Kita bisa tangkap seperti ini, dibalik seperti ini untuk menghentikan motornya. Jadi itu secara global spesifikasi dari DJI Neo ini. Oke, kita ke segmen yang mungkin dinanti-nantikan, yaitu segmen keunggulan dan kekurangannya. Kita diawali dengan keunggulan dari DJI Neo ini. Keunggulannya tentu saja ukurannya kecil ya, beratnya juga cuma 135 gram. Jadi itu salah satu keunggulan kita bisa terbang di tempat-tempat tertentu, karena pada dasarnya ada pembatasan ya untuk di daerah-daerah atau di negara-negara maju, ada pembatasan di 250 gram. Drone ini 135 gram, jadi masih toy grade ya mungkin istilahnya di sana. Keunggulan yang kedua seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jadi DJI Neo ini sudah dilengkapi dengan OcuSync 4 ya, O4 atau 04. OcuSync 4 terakhir disematkan di produk DJI Avata 2, kemudian ada di Mini 3 Pro dan juga R3. Jadi OcuSync 4 ini sudah terbukti kekuatan sinyalnya, penetrasinya sudah melebihi tentu O3 ya. Jadi OcuSync 4 untuk drone versi FPV baru 2 ya Sobat YouTube, Avata 2 dan DJI Neo ini. Jadi kita sangat menantikan munculnya
air unit Kucing 4 atau O4 yang bisa kita pakai di drone-drone rakitan kita. Oke, keunggulan yang ketiga, saya taruh di ketiga ya, saya jarang menggunakan fitur-fitur aktif atau fitur-fitur smart atau fitur-fitur quick shot ya. Saya jarang menggunakan fitur-fitur itu di drone-drone baik aerial maupun sekarang di FPV ada fitur tersebut. Jadi fitur smartnya banyak ya Sobat YouTube. Jadi kita bisa terbangkan drone ini tanpa controller dengan memanfaatkan fitur smart atau autonomous flying-nya. Keunggulan berikutnya dari DJI Neo ini adalah kemampuan dia merekam suara ya Sobat YouTube. Jadi kita bisa melakukan vlogging menggunakan DJI Neo ini. Oke, kita menghadap matahari sekarang. Gambar yang dihasilkan seperti ini untuk tips tracking ya. Tips tracking dengan DJI Neo, hasil videonya seperti ini. Jadi kita menggunakan HP, mengontrolnya menggunakan HP. Suara kita masuk ke drone ini melalui HP. HP itu berfungsi sebagai mic wireless dari drone ini. Ajaibnya dengan fitur AI, entah apa itu namanya. Jadi suara kita bisa terlocalize. Jadi suara propellernya nyaris tidak terdengar ya Sobat YouTube. Itu kemampuan hebat dari drone ini. Belum ada drone DJI lain atau drone dari kompetitor lain yang mampu melakukan itu. Itu suatu nilai tambah yang luar biasa. Keunggulan berikutnya sudah barang tentu adalah drone ini bisa kita operasikan tanpa remote ya Sobat YouTube. Di saat kita mungkin remote ketinggalan atau apa, atau memang workflow kita tidak perlu pakai remote ya, drone ini dengan handphone saja bisa kita operasikan dengan cukup baik ya Sobat YouTube. Jadi itu sangat mengesankan buat saya pertama kali dengan menggunakan DJI Neo ini. Kemampuan dia terbang tanpa controller, baik itu remote dan HP, mencengangkan buat saya pertama kali. Kenapa demikian? Karena dia tidak punya sensor Sobat YouTube. Sedangkan follow-nya cukup akurat dan jarang sekali nabrak ya. Jadi kemampuan dia memperkirakan path atau jalur yang kita lewati saat melakukan follow me itu luar biasa Sobat YouTube ya. Jadi dia mampu menganalisa tracking atau menganalisa jalur atau path yang kita akan lewati di saat mengaktifkan fitur follow-nya. Keunggulan berikutnya adalah drone sekecil ini mampu menghadirkan berbagai macam sensasi terbang ya Sobat YouTube. Yang tadi saya sudah sebutkan, sensasi terbang secara otonomus atau tanpa controller. Yang kedua adalah sensasi terbang seperti aerial ya Sobat YouTube menggunakan DJI RC-N3 atau DJI RC2. Kemudian sensasi terbang FPV ya Sobat YouTube. Tentu saja dengan menggunakan motion controller 3 dan DJI RC3. Jadi 3 sensasi terbang itu baru hanya dimiliki oleh DJI Neo ini. Itu adalah keunggulannya. Mungkin hanya itu keunggulan yang bisa saya sampaikan tentang DJI Neo ini. Mungkin ada Sobat YouTube yang memiliki pendapat lain atau menambahkan, silakan komen di kolom komentar. Sekian untuk keunggulannya, kita beranjak ke segmen berikutnya yaitu kekurangannya. Apa saja kekurangan dari DJI Neo ini? Kekurangan pertama dari DJI Neo ini tentu saja adalah build quality ya Sobat YouTube. Build quality dibangun dengan plastik, semua plastik, tidak ada kesan metalnya, tidak ada kesan kokohnya, kesannya begitu ringkih. Jadi itu kekurangannya. Hanya saja kekurangan itu terbantu dengan bobotnya yang ringan ya, di 135 gram. Jadi saya sudah crash sekitar 2-3 kali. Tidak ada tanda baret, tidak ada fungsi yang terganggu karena bobotnya begitu ringan ya Sobat YouTube. Belum ada dak yang patah, belum ada kondisi-kondisi yang menyebabkan drone ini tidak bisa beroperasi. Sensor masih normal semua. Kekurangan yang kedua adalah tentu saja seperti drone-drone DJI yang versi FPV sebelumnya. Untuk saya yang pilot yang bukan pilot-pilot yang hebat-hebat banget dan bukan pilot yang mahir ya, flight karakteristik dari DJI Neo ini sangat berbeda dengan flight karakteristik drone-drone rakitan yang beredar atau yang kita rakit sendiri ya.
Jadi seperti drone-drone lain seperti Avata 1, Avata 2, kemudian DJI FPV, karakteristiknya sangat berbeda dengan drone-drone rakitan yang beredar di pasaran. Jadi kita perlu menyesuaikan lagi muscle memory kita saat melakukan penerbangan secara manual atau akro menggunakan DJI Neo ini. Flight karakteristiknya sangat berbeda. Itu sedikit kekurangan menurut saya karena kita tidak bisa ngeset hal-hal yang sifatnya fundamental ya. Mungkin rate, kemudian expo bisa kita set di remote controller. Perlu waktu untuk men-set itu untuk mendapatkan karakteristik yang sedikitnya mendekati drone rakitan. Kekurangan yang ketiga kekurangan berikutnya dari DJI Neo ini adalah di sisi kamera ya sobat YouTube. Kameranya memang bisa support 4K di 30 fps dan ace-nya off di 4x3, ace on di 16:9 ya. Kameranya 4K, sensornya setengah inch, tapi processing gambarnya itu agak over sharpness ya sobat YouTube. Jadi kita susah sekali melakukan color grading karena sharpness-nya begitu tinggi. Kemudian juga color profile-nya juga tidak bisa kita atur, tidak ada color profile di sini, hanya normal saja atau natural saja, tidak ada di sini like, tidak ada di log, dan jenis-jenis color profile yang biasa kita bisa ulik ya di post produksi. Jadi dia hanya color profile yang fix. Kemudian video tersebut, ini catatan penting buat sobat YouTube, untuk mode autonomousnya dia tidak bisa 4x3, dia hanya bisa 16:9 auto ya sobat YouTube. Tidak bisa kita set shutter speed, kemudian white balance, ISO, seperti itu tidak bisa kita set di mode autonomousnya atau mode tanpa controllernya. Begitu juga dengan mode dengan HP-nya juga, tidak bisa kita atur itu. Mode kamera manual hanya bisa kita akses di DJI RC N3, menggunakan DJI RC N3, DJI RC 2, dan juga menggunakan mode FPV di motion controller maupun DJI RC 3. Jadi saat kita mengoperasikan drone ini menggunakan remote controller dan Googles, baru kita bisa mengatur kamera secara manual. Nah, ngomong tentang kamera, drone ini belum ada ND filternya sobat YouTube. Jadi sampai saat ini video ini saya record kurang lebih seminggu setelah rilis, belum ada ND filter yang terjual, baik itu dari DJI resmi maupun dari pihak ketiga. Belum ada ND filter yang tersedia sobat YouTube. Oke, kekurangan berikutnya adalah wind resistance ya, wind resistance. Kemampuan dia menahan angin. Drone ini sedikit di bawah Mini 2 ya sobat YouTube. Jadi dia di level 4 kemampuan menahan anginnya. Cuman saya sangat kagum dengan kemampuannya. Kemampuan impresifnya di saat melakukan mode autonomousnya, melakukan follow, melakukan orbit dan lain sebagainya di saat angin yang kencang ya sobat itu. Angin cukup kencang, dia bisa melakukan tugasnya dengan cukup baik. Hanya saja jika kita menerbangkan dengan manual atau menggunakan Googles dan remote, kemampuan resistensinya memang mengasah skill kita ya. Jadi dia begitu tidak stabil di udara ya, karena ada angin, getarnya begitu terasa. Jadi itu sedikit mengganggu ya. Tapi apa yang kita harapkan, karena drone ini adalah drone Whoop, memang disarankan untuk menerbangkan di saat angin yang tidak terlalu kencang untuk outdoor, dan diutamakan untuk penggunaan shoot indoor mungkin ya. Jadi hal itu bisa kita akali dengan menggunakan drone lainnya seperti itu. Kekurangan berikutnya adalah video feedback dari DJI Neo ini ke Googles untuk pengguna FPV ya. Untuk di 4K hanya 30 fps ya sobat YouTube. Untuk kita pengguna Googles biasa main FPV, feedback 30 fps sobat YouTube tahulah pasti kurang nyaman buat kita ya, kurang nyaman feedbacknya seperti itu. Kemudian choppy, apalagi shutter speednya tidak bisa kita atur, bisa kita atur, cuman kadang-kadang over exposure dan lain sebagainya. Tidak ada ND juga. Menggunakan feedback video 30 fps itu walaupun gambarnya bagus, tetap saja
kita merasa terganggu saat mengoperasikannya. Saya biasanya untuk fun aja menerbangkannya menggunakan 1080p dengan 60 fps. Jadi lebih nyaman di mata sobat YouTube. Jadi mungkin kedepannya saya harapkan DJI bisa mengupdate firmware menyertakan 2,7K 60 fps. Jadi itu harapannya. Ya bitrate-nya kayaknya masih bisa karena 4K 30 fps bisa maksimal di 70 Mbps. Mungkin di 2,7K 60 fps bisa nyampe ke 70 juga. Ya, mungkin seperti itu harapan kedepannya untuk firmware update. Setelah segmen keunggulan dan kekurangan tadi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk pengguna DJI Neo ya. Yang pertama adalah waktu menerbangkannya sangat penting ya sobat YouTube. Drone ini saya sebutkan the morning drone ya. Jadi karena tanpa adanya ND filter kita sebaiknya menerbangkan di pagi hari. Kemudian karena wind resistance-nya sangat lemah, kita bisa menerbangkan di pagi hari karena biasanya di pagi hari tidak terlalu kencang anginnya. Kemudian situasi pencahayaan dan lain sebagainya di pagi hari adalah ideal buat drone ini. Jadi saya menyebutkan the morning drone. Kemudian tips kedua untuk DJI Neo ini untuk fitur-fitur otonomosnya, hati-hati menggunakannya. Pastikan sobat YouTube terbang di tempat yang cukup lapang untuk yang pemula ya. Kemudian untuk menentukan ketinggian drone saat melakukan otonomus juga sangat perlu diperhatikan, menyesuaikan dengan lingkungan. Jika pohon agak tinggi bisa menggunakan yang middle atau low, atau bahkan height kalau tinggi sekali pohonnya. Kemudian kalau memang pohonnya agak rapat sedikit, yang paling ideal adalah menggunakan ketinggian yang middle atau di tengah-tengah ya sobat YouTube. Itu tips yang kedua. Karena drone ini tidak ada sensor ya sobat YouTube, jadi dia menilai pet kita. Kalau kita terbang di atas, manusianya di bawah, obstacle-nya di depan seperti ini. Jadi dia pasti akan tetap menabrak. Nah, kalau dia di middle, manusianya di sini yang di follow, tidaknya petnya akan jauh lebih aman. Seperti itu pertimbangannya. Kemudian tips berikutnya adalah hati-hati backlight ya sobat YouTube. Terbang autonomous backlight, artinya sumber cahaya di depan, seperti matahari ada di depan, kita terbang mengikuti objek. Mataharinya di depan atau kameranya langsung berhadapan dengan sumber cahaya atau matahari, drone ini akan kehilangan objeknya. Jadi hati-hati menerbangkan drone ini saat melawan sumber cahaya sobat YouTube. Seperti itu. Tips berikutnya adalah untuk menghasilkan video yang paling maksimal dari drone ini adalah kita menghadap atau objek yang menghadap sumber cahaya. Jadi drone-nya membelakangi sumber cahaya seperti itu. Itu akan memberikan hasil video yang relatif lebih bagus buat drone seperti ini karena sensornya kecil, kemudian bitrate-nya juga kecil videonya. Tips berikutnya adalah untuk mode autonomous. Saat kehilangan objek atau lain sebagainya, kadang-kadang drone-nya landing sendiri ya. Landing sendiri, nggak hover dia. Kemudian begitu lost tracking, dia landing sendiri. Jadi hati-hati, terutama saat backlight seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi hati-hati menerbangkannya di atas air atau lain sebagainya, yang tempat-tempat yang basah seperti itu. Saat dia landing sendiri ya kemungkinan drone mengalami masalah akan sangat besar. Itu kira-kira tips yang bisa saya sampaikan untuk para pengguna Neo. Mungkin dari sobat YouTube ada yang menemukan hal lain tentang kekurangan DJI Neo ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Ya mungkin sekarang kita ke segmen kesimpulan ya sobat YouTube. Kesimpulan dari kekurangan, kelebihan yang telah saya sampaikan tadi. Bagaimana kesimpulan DJI Neo ini? Kesimpulannya adalah nilai value for money DJI Neo ini adalah yang terbaik saat ini ya sobat YouTube. Kenapa demikian? Harga sobat YouTube, harganya 3 juta dengan fitur seabrek seperti yang saya sampaikan tadi. Luar biasa drone ini, baik untuk pemula, ibu-ibu, anak-anak bisa menggunakan drone ini tanpa harus belajar sejam 2 jam gitu, 5 menit 10 menit belajar sudah bisa.
dengan harga 3 jutaan sudah bisa menerbangkan drone ini secara otonomus ya sobat YouTube. Bisa juga dengan HP. Mungkin dengan HP perlu belajar sedikit untuk kontrol manualnya. Kemudian dengan harga 5 jutaan udah dapat combo, dapat remote, bisa main ala aerial. Untuk sobat YouTube yang punya Google 3 dan juga motion controller maupun RC3, ini juga bisa menjadi satu mainan satu mainan yang bisa kita gunakan, entah itu sebagai produktivitas atau apa, bisa juga karena bisa nge-shoot B-roll dan lain sebagainya. Dengan drone ini bisa nge-vlog pakai drone ini. Jadi untuk semua segmen saya rekomendasikan drone ini karena apa? Karena harganya sobat YouTube. Dan kembali lagi setelah Avata 2, DJI kembali menghancurkan harga pasar drone. Jadi kompetitor akan berpikir keras karena kompetitor langsungnya adalah HoverX ya. HoverX harganya 7 jutaan sobat YouTube. Dengan kemampuan yang dengan konektivitas dengan segala macam masih kalah dengan Neo ini dengan harga 3 jutaan. Jadi kenapa saya rekomendasikan ya karena harganya sobat. DJI did it again. Jadi DJI mampu menghadirkan drone dengan harga yang cukup mencengangkan untuk kompetitor. Dengan Avata 2 sudah terbukti DJI bisa, sekarang dengan Neo juga dia membuktikan. Entah apa lagi akan keluar yang bisa membuat kompetitor ketar-ketir sobat itu. Oke, kira-kira sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat sobat YouTube sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada salah kata dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan semangat berkarya.